Tema firman Tuhan atau renungan pada hari ini adalah bekerja dan melayani dengan kasih. Ya. Kalau bekerja keras itu sudah sering kita dengar. Tekun sudah sering kita dengar. Tetapi bekerja keras, bekerja dengan tekun, kalau tidak dengan kasih, hasilnya tidak memuliakan Tuhan. Marilah ibu-ibu kita bersama-sama membaca Alkitab kita dari nats yang diberikan, Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian dalam pembacaan nats yang kita sama-sama lihat. Ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang yang statusnya sebagai hamba atau budak, di mana mereka sudah berubah status dari orang-orang yang tidak mengenal Allah menjadi orang yang mengenal Allah setelah mereka percaya kepada Yesus. Ada yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini supaya prinsip kerja mereka itu berubah. Jadi mentalnya juga bukan lagi mental seorang budak. Meskipun secara sosial statusnya adalah hamba. Tetapi cara kerjanya, prinsip kerjanya, udah prinsip kerja Kristiani. Karena apa? Di sini ditekankan, apapun juga yang kamu perbuat. Jadi apapun di sini, apapun yang ditugaskan, keadaannya seperti apapun, suasananya seperti apapun, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kalau itu untuk kepentingan diri sendiri, orang berbuat dengan segenap hati itu biasa. Tetapi bagaimana kalau orang yang menyuruh melakukan apa yang kita tidak suka? Apa bisa berbuat dengan segenap hati? Itu tidak bisa. Tetapi di sini kenapa itu bisa? Kalau dilakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kemudian kalau biasa orang bekerja selalu yang diharapkan apa? Upah. Ya, upah. Siapa yang mempekerjakan dia, dia mengharapkan upah dari sana. Tetapi di sini dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Dan di sini ada penegasan lagi, meskipun secara status sosial kamu adalah hamba, kamu adalah budak, tetapi Tuhanmu yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu adalah Kristus. Yang pada waktu itu dipakai kata kurios, yang setara dengan kaisar. Jadi udah di atas dari tuan-tuan yang ada, kaisar. Jadi dari Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kalau kita lihat di sini bicara dikaitkan dengan bagaimana kita bekerja dan melayani. Dua-duanya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Apa sebenarnya melayani Tuhan itu kalau kita mau? Melayani Tuhan
Berarti yang pertama itu adalah beribadah. Artinya kita berdoa, apa yang kita lakukan secara langsung, berhadapan dengan Tuhan, beribadah secara pribadi, kemudian beribadah secara bersama-sama, itu satu sisi. Tapi melayani Tuhan itu juga mengerjakan pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan percayakan. Apakah itu berkaitan langsung dengan pelayanan atau tidak? Tapi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, itulah melayani Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, maka berlaku apa yang dikatakan di ayat yang ke-24 tadi. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mungkin ibu-ibu ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang berdagang secara online. Di sini dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi siapapun pemimpin kita, sesungguhnya Tuhan yang sesungguhnya adalah Kristus. Nah, menarik di sini, bekerja meskipun tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan harus dilakukan seperti untuk Tuhan. Ya. Meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan, harus dikerjakan seperti untuk Tuhan. Apa itu kira-kira kalau untuk urusan ibu-ibu? Memasak, membersihkan rumah, menjaga cucu. Tapi kalau seperti untuk Tuhan, kenapa kalau ada tamu baru rumahnya dibersihkan? Iya kan? Mau ada tamu baru dapurnya agak bersih, ya kan? Yang tertawa itu diartikan sendiri aja apa artinya itu ya. Apakah itu pengalaman, apakah itu pengamatan, ya saya tidak tahu. Tapi ada kecenderungan seperti itu. Kalau suaminya pulang, rumahnya seperti waktu ditinggal, demikian juga ketika suaminya kembali. Padahal seperti untuk Tuhan. Ya, nampaknya beberapa ibu merenung ini. Ya, kalau ada tamu masakannya istimewa. Suami pulang dari luar kota masakannya sama saja. Jadi kalau yang tidak berhubungan dengan langsung dengan pelayanan harus dilakukan seperti untuk Tuhan. Tetapi bagaimana pula ini ada justru kebalikannya. Yang merupakan pekerjaan Tuhan dilakukan seperti untuk manusia. Ya ada orang melakukan pelayanan dengan baik hanya karena takut dinilai oleh manusia, hanya mau mendapat penghargaan. Padahal di sini dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang lain saja semua kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tetapi bagaimana dengan pelayanan? Justru terjadi sebaliknya. Gampang untuk mengalihkan tugas dengan alasan yang sebenarnya masih bisa diatasi. Ya. Tidak dipersiapkan dengan baik. Mungkin dia punya kemampuan jadi MC, disuruh mendadak pun bisa. Puji Tuhan. Tetapi kalau ada waktu persiapan harus dipersiapkan. Jadi kalau dia tidak mau persiapan, kasih aja dia terus tugas kalau bersifatnya mendadak. Jadi supaya spesialisasinya mendadak. Iya. Udah ada waktu lama persiapannya seperti orang melayani karena mendadak. Ya udah kasih aja terus bagian-bagian yang mendadak untuk dia.
Ya. Ini sangat menyedihkan. Dan di sini kita mau diajar lewat nats ini, lewat firman ini, bekerja, melayani dengan kasih. Jadi kalau untuk Tuhan itu pastilah dasarnya adalah kasih. Ya. Kalau sudah kasih yang menjadi pendorong, yang menjadi alasan, apapun yang menghambat itu bisa disingkirkan, itu bisa diterobos. Salomo mengatakan dalam Kidung Agung, cinta itu kuat seperti maut. Kalau dalam terjemahan lamanya dikatakan, kuat kasih itu seperti kuat maut. Bukan kuat maruf ya. Kuat kasih itu seperti kuat maut dalam terjemahan lama. Jadi kalau orang sudah memiliki kasih, bahkan nyawanya pun dipertaruhkannya. Ya. Nah sekarang kita mau melihat, ada satu pernyataan penulis atau seorang hamba Tuhan yang mengatakan, seharusnya ibadah atau pelayanan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Artinya kalau ibu-ibu melayani Tuhan sudah sungguh-sungguh, orang tidak puas. Yang penting sudah dipersiapkan dengan baik, dilakukan dengan motivasi yang baik, jangan langsung merasa kecil hati. Ya. Untuk apa orang tepuk tangan? Padahal Tuhan tidak senang. Karena kadang-kadang panggung mimbar itu seringkali dijadikan bukan lagi mesbah, tetapi jadi panggung untuk mendapatkan pujian dari manusia. Padahal seharusnya ibadah itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tentu kita semua setuju dipersiapkan dengan baik, memilih orang-orang terbaik, memilih alat yang terbaik, karena ini adalah untuk Tuhan. Tetapi ketika tidak ada pengakuan, tidak ada pujian, tidak ada penghargaan, tidak ada imbalan, ada orang-orang yang tidak semangat lagi melayani. Itu sudah ada pergeseran. Ibadah itu, pelayanan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekalipun kita mungkin tidak mengikuti tren pola-pola ibadah yang lagi marak di internet, di luar sana, yang penting ibadah kita itu berkenan kepada Tuhan. Bagi saya sejak dahulu, nyanyian-nyanyian bagi saya semua adalah pujian untuk Tuhan. Mau tepuk tangan boleh, tidak tepuk tangan juga boleh. Yang penting hatimu terpaut dengan Tuhan. Karena belum tentu yang tepuk tangan itu senang, sukacita. Ya, belum tentu. Tapi kalau yang bersukacita itu akan lahir pujian. Jadi menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melihat ada 2 poin di sini. Bekerja dan melayani dengan kasih. Yang pertama adalah melakukannya seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Lalu yang kedua, mengharapkan upah dari Tuhan. Kira-kira gimana ibu-ibu, udah jelas? Udah jelas ya? Berarti kita sudah bisa berdoa ya? Katanya sudah jelas. Karena yang diperlukan itu kan sudah jelas. Oh belum ya? Ya saya senang sekali ketika dibilang sudah jelas, sudah. Oh berarti belum saya bicara sudah dipahami. Ya. Tapi supaya sudah jelas, tapi yang kita mau lebih jelas itu ya kira-kira ya. Yang pertama, melakukannya seperti untuk Tuhan. Berarti kalau seperti untuk Tuhan, ada 2 bagian di sini, yaitu dengan segenap hati karena mengasihi Tuhan. Ya.
dengan segenap hati karena mengasihi Tuhan. Ada orang giat dia melayani, tapi di pikirannya supaya dia memperoleh imbalan dari Tuhan. Betul, dari Tuhanlah kamu memperoleh apa yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tetapi alasan kita melakukan itu bukanlah upah, tetapi karena mengasihi Tuhan. Jangan terbalik. Seperti khotbah-khotbah prosperity teologi, teologi kemakmuran. Kalau kamu ibadah, kamu pasti diberkati Tuhan. Kamu berdoa, diberkati Tuhan. Jangan hanya itu yang disampaikan. Supaya orang jangan salah beranggapan berarti mencari Tuhan itu hanya mau mencari berkat-Nya. Harus ada keseimbangan. Di dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Bagaimana cara kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan? Kita datang beribadah. Kita datang ibadah pada hari Minggu, kita datang ibadah-ibadah yang ditentukan di gereja, di persekutuan kita. Ketika kita beribadah, kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mempersiapkan dengan baik. Itu semua benar, tetapi itu tidak cukup. Karena tadi saya katakan di awal, melayani Tuhan itu ada dua sisi. Yang pertama kita langsung menghadap Tuhan lewat ibadah kita. Tapi kalau hanya ibadah, kita menganggap bahwa diri kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan, itu masih belum cukup. Karena harus ada yang berikutnya. Makanya dikatakan di sini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini bisa kita wujudkan lewat pelayanan yang berkaitan dengan ibadah, bisa kita wujudkan dengan pelayanan kasih yang berkaitan dengan sosial. Jadi kalau sudah dengan segenap, apa kesimpulannya? Yang terbaik. Ya, yang terbaik. Gimana ibu-ibu kalau lagi ada berselisih dengan suami, apakah tetap masakannya yang terbaik? Atau berkurang kualitasnya? Menjawabnya sih nggak susah ya, menjelaskannya yang mungkin yang susah ya. Apalagi udah masaknya itu agak-agak sedikit jengkel ya, udah gosong-gosong lah situ. Itu udah langsung kadarnya berkurang. Tadinya kan dengan segenap hati, udah 3/4 hati atau setengah hati. Nah, itu pergumulan. Kalau itu terjadi manusiawi. Tapi kita kan sudah memiliki sifat ilahi yang harus melawan itu semua. Natur kita sebagai manusia, sebagai daging yang tidak bisa stabil itu, harus kasih kepada Tuhan, itulah yang menstabilkan. Itulah yang menyeimbangkan. Seperti hamba tadi. Hamba itu pasti dipengaruhi bagaimana perlakuan tuannya terhadap dia. Tapi yang bisa membuat dia menjadi seimbang, dia bisa melakukannya tetap dengan segenap hati, karena dilakukan seperti untuk Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Kalau hitung-hitungan dari perilaku, dari perlakuan, siapa yang sanggup membalas kejahatan dengan kebaikan? Tidak ada. Biasanya manusia mengatakan apa? Kalau dia baik, aku baik.
Kalau dia jahat, aku jahat. Itu manusiawi. Kalau ilahi, dia jahat, aku tetap harus berbuat baik. Tapi kalau setani, dia berbuat baik, aku berbuat jahat. Nah itu baru setan. Kalau dia berbuat baik, aku berbuat baik, dia berbuat jahat, aku berbuat, itu manusia. Tapi meskipun dia berbuat jahat, aku berbuat baik, itu dari Tuhan. Ya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jadi bagi ibu-ibu yang bekerja akan memiliki etos kerja yang luar biasa. Ibu-ibu yang berdagang pun, kalau dengan segenap hati, tidak ada orang berdagang tidak cari untung. Tetapi masalahnya bagaimana caranya dia mencari untung. Mulai dari perjanjian lama umat Israel diajar, janganlah kamu punya dua timbangan. Satu untuk membeli, satu untuk menjual. Harusnya sama. Itu sebabnya Yesus berkata apa? Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada orang itu. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jangan dibalik. Ada yang mengatakan seperti ini. Apa yang tidak kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, jangan perbuat kepada orang itu. Itu pasif, itu reaktif. Tapi kita harus proaktif, kita harus terlebih dahulu melakukannya. Bukan hanya meresponi. Kalau yang kedua tadi, maka akan sesuai dengan apa yang orang pada umumnya. Kalau dia jahat, aku jahat. Kalau dia baik, aku baik. Karena apa? Kalau kamu tidak menghendaki orang, jangan lakukan apa yang tidak kamu kehendaki orang lakukan kepadamu. Kalau ini tidak, apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah. Jangan tunggu orang itu berbuat, baru kamu berbuat. Jadi jelas di sini penekanannya karena mengasihi Tuhan. Bukan saja ketundukan karena berada di bawah otoritas. Ya. Siapa yang mau melawan Tuhan? Siapa yang bisa menentang otoritas Tuhan? Apa yang dia katakan pasti terlaksana. Ya, tapi saya mau katakan di sini bukan hanya karena otoritas atau kuasa, tetapi karena kerelaan hati. Ada niat untuk melakukan yang baik. Jadi bukan karena tidak terelakkan. Ya memang ada orang bekerja dengan baik karena tuntutan. Karena tuntutan tugas. Karena dia di bawah otoritas. Ya, tapi di sini bukan saja karena takut. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di dalam Kolose pasal yang ketiga, dikatakan di sana ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya, perhatikan di sini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bukan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, tapi dengan tulus karena takut akan Tuhan. Jadi istilah tahun 80-an ABS ya. Asal bapak senang atau asal bos senang. Ya. Hanya itu. Makanya kalau lagi tidak dalam pengawasan, main-main. Tapi begitu datang bos, tiba-tiba sibuk semua. Tapi setelah dievaluasi kerjanya tidak selesai. Berarti sebenarnya dia tidak sibuk ketika bos tidak ada. Ya.
seperti untuk Tuhan. Jadi bukan saja ketundukan karena berada di bawah otoritas atau kuasa, tetapi karena kerelaan hati. Inilah yang dimaksud dengan karena mengasihi Tuhan, karena kasih kepada Tuhan. Kalau sudah aja alasannya karena kasih, pasti di situ ketemu tadi 4 apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Padahal segenap hati saja itu sudah luar biasa. Tapi sudah melibatkan jiwa, melibatkan kekuatan, berarti itu sudah merupakan totalitas. Lalu yang bagian B, yaitu mengedepankan hati daripada kemampuan atau skill. Atau mungkin itu ada ada talenta kita. Ya misalnya dia punya talenta bermain musik. Atau orang punya talenta bernyanyi. Ya kita perlukan orang-orang yang punya kemampuan. Ya tapi tidak boleh ketika kita mempersembahkan itu kepada Tuhan, lalu kita kedepankan kemampuan kita. Dengan mengatakan, gak apa-apalah terlambat, paling mereka tetap tunggu saya. Sebab kalau saya tidak ada, itu gak mungkin bisa dimulai. Hati-hati. Sekalipun itu secara teknis benar, ya tapi engkau tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Kalau karena situasi yang di luar kehendak, di luar kendali kita jadi terlambat, itu sifatnya kasus. Tapi kalau sudah sampai ada ucapan seperti tadi, itu sudah menjadi perilaku, jadi kebiasaan. Ya. Susah ketika orang memerlukan dia susah dihubungi. Tapi kalau dia butuh orang, dia gampang ditemui. Mengedepankan hati. Kalau kita membaca apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, ini menarik sekali dan begitu dalam, begitu luar biasa. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita bicara di sini kualitas, kudus berkenan kepada Allah. Hidup kudus berkenan kepada Allah. Demi apa? Alasan apa? Karena apa? Kemurahan Allah. Bukan pujian. Bukan pengakuan. Bukan imbalan. Ada orang profesional melakukan sesuatu, dipersiapkan dengan baik, hasilnya baik, tapi untuk imbalan. Itu profesional. Tapi pelayanan kepada Tuhan lebih daripada sekedar profesionalisme. Kita harus profesional, tetapi harus mengedepankan hati dibanding kemampuan, dibanding skill. Demi apa? Bapak, ibu-ibu melayani. Demi apa memberikan yang terbaik? Harus demi kemurahan Allah. Kalau ingat apa yang kita miliki, keselamatan kita, pertolongan yang kita terima, itu hanya karena kemurahan Allah. Kalau kita ingat hal itu, tidak mungkin kita memberikan sesuatu kepada Tuhan asal-asalan. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan sesuatu berkenan kepada manusia, ada kegembiraan. Tetapi apa artinya itu semua kalau tidak berkenan kepada Allah?
Kalau orang bisa menyenangkan hati manusia, dia bisa makmur, dia bisa mendapat keuntungan. Tapi kalau kita bicara bekerja dan melayani, harus jelas apa alasannya. Kenapa Paulus bisa menyampaikan sedemikian mendalam? Karena dia sadar hidupnya itu benar-benar hidup karena anugerah. Bahkan dia mengatakan, semua orang telah berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Karena apa? Dia pernah menjadi penganiaya jemaat. Lalu dia mengatakan, tetapi karena itulah aku dikasihani. Di ayat yang lain dia mengatakan, aku bekerja lebih keras daripada rasul-rasul itu. Tetapi bukan aku, tetapi karunia Allah yang ada padaku. Itu kata Paulus. Jangan demi yang lain, tapi demi kemurahan Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau sudah bicara mempersembahkan tubuh, berarti itu berkorban, memberikan yang terbaik. Orang bisa melepaskan jamnya kalau ada perampok, ya bukan? Yang penting tubuhnya selamat. Iblis pun tahu itu. Dia berkata kepada Tuhan dalam kitab Ayub, apapun yang akan diberikan orang untuk mengganti nyawanya. Jadi kalau orang mau bicara mempersembahkan tubuh, mempersembahkan waktu pun terlalu mahal. Bagaimana mungkin dia bisa mempersembahkan tubuh? Dan ini hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Standarnya itu sangat tinggi. Hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya orang tidak mengakui, orang tidak memberikan pujian, itu tidak jadi masalah. Jadi kemampuan di dalam pelayanan itu bukan hal yang pertama yang kita kedepankan. Tetapi harus hati kita. Karena Tuhanlah yang memampukan dengan memberi karunia-karunia rohani. Dalam Roma 12 di ayat selanjutnya, mulai ayat 4, di situ Paulus mengatakan kita seperti tubuh punya banyak anggota, tetapi satu tubuh kita punya karunia-karunia yang berlain-lainan. Ya. Jadi jangan iri kalau ada orang punya kelebihan. Waktu di kampus saya dulu bentuk tim musik, saya yang megang gitar, hanya megang, karena saya memang bukan pemain gitar. Ya. Saya tidak merasa kecil hati kalau pergi saya megang gitar. Kan biasa kan gak enak kan, masa cuma megang. Yang lebih diperhatikan itu kan yang main kan seperti itu. Ya saya nggak bisa main sebaik mereka, kalau saya bisa main gitar pun ya hanya untuk kalangan sendiri. Ya, nggak bisa untuk dipergunakan melayani orang banyak. Jadi apapun yang kita miliki, kita jadikan itu sebagai persembahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengharapkan upah dari Tuhan. Ayat 24 saya baca kembali, di sana dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dari Tuhan. Jadi mengharapkan upah dari Tuhan itu pada dasarnya itu lebih merdeka. Cuma menghitungnya bergumul, karena tanggalnya nggak tentu. Iya, jumlah alirannya pun nggak stabil. Ya bisa tertunda, bisa tiba-tiba ada kejutan karena besar, ada kejutannya karena kecil.
Tapi ada jaminannya sesuai dengan keperluan. Nah itu yang susah. Tapi kalau Paulus mengatakan demikian, dia sedang menekankan kamu gak usah takut akan apa yang kamu peroleh. Manusia saja bisa menghargai orang yang bekerja dengan baik kok. Masa Tuhan tidak menghargai? Yang betul aja kata orang Medan. Iya kan? Manusia aja kalau bekerja baik maksimal dapat insentif kok. Manusia saja bisa perhatikan kok orang kerja sungguh-sungguh. Orang kerja ekstra, masa Tuhan tidak perhatikan? Tapi Tuhan mau kita jangan mengedepankan upah, tapi ya kita mengharapkan upah, artinya jangan sampai kita mengharapkan manusia kecewa kalau manusia tidak menghargai kita. Nah, menariknya di sini akan ditentukan sendiri oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 6 ayat 3 dan 4, ayat 5 dan 6, ayat 16 sampai ayat 18. Kita baca dulu rangkaian ini. Ayat 3 dan ayat 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Akan membalasnya kepadamu. Lalu ayat yang kelima dan ayat yang keenam, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Diulangi lagi kalimat itu, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi kalau mau cari pujian dari manusia, upahnya dari manusia. Maka dia katakan, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan upahnya. Apa upah mereka? Pujian dari manusia. Oh, dia itu taat, dia itu rohani. Tapi kalau yang kita lakukan bukan cari pujian dari manusia, Bapa Sorgawi yang akan membalas. Kemudian ayat 18, ayat 16 sampai 18, dan apabila kamu berpuasa, janganlah mukamu muram, mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat 3 segmen ibadahnya orang Yahudi pada waktu itu. Memberi sedekah, membantu orang, berdoa dan berpuasa. Karena itu merupakan kewajiban agama. Sehingga orang itu lebih yakin, lebih tenang dia kalau orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban agamanya. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
Tapi kalau kita melakukan itu, lakukan dengan baik, bukan untuk mendapat pujian dari manusia, bukan supaya diketahui orang. Ya, tapi benar-benar itu kita lakukan hanya untuk Tuhan. Artinya apa? Janganlah mengharapkan imbalan atau upah dari manusia. Jangan mengharapkan upah atau imbalan dari manusia. Selain itu bisa mengecewakan, itu terbatas. Maka saya katakan, upah itu ditentukan oleh Tuhan. Kapan diberikan, kapan kita membutuhkannya. Maka saya senang pernyataan orang mengatakan, oh saya suka hidup pas-pasan. Kalau lagi hujan ada payung, pas hujan ada payung, pas haus ada air, pas lapar ada makanan. Pas-pasan, ya. Daripada pas lapar ada payung, ya. Pas haus ada sepeda, oh masih agak mendingan, bisa bawa cari minum. Aduh. Pas sakit ada payung, untuk apa? Itulah ilustrasinya. Kalau kita tidak menghadapkan upah atau imbalan. Jadi Tuhanlah, berharap kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhanlah yang menentukan. Lalu yang kedua, jangan hitung-hitungan atau merasa berjasa. Ini lagi ada masalah. Jangan hitung-hitungan atau merasa berjasa. Sekalipun yang kita lakukan itu sudah sangat bagus, menghasilkan. Mungkin dengan kita terlibat pelayanan, orang semakin banyak diberkati, semakin banyak yang hadir. Jangan pernah kita merasa berjasa. Petrus pernah merasa berjasa. Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apakah upah kami? Coba dulu. Petrus. Dia orangnya peduli. Tapi dirinya sendiri dulu. Baru orang lain. Yesus mengatakan, kamu gak usah khawatir. Tidak ada orang kehilangan upah. Di dunia ini dia dapat 30, 60, 100 kali lipat. Sesudah itu dapat hidup yang kekal. Kurang lagi Petrus. Seakan-akan Yesus itu tidak peduli dengan apa yang mereka sudah lakukan. Saya tahu semua orang perlu perhatian. Tapi sebagai pelayan, kalau engkau tidak dapat perhatian, tidak diperhatikan, tidak dipuji, apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayat ini. Lukas 17 ayat 7 dan 8. Biar kita tahu hamba itu seperti apa. Apa yang dia alami hamba yang ada dalam Kolose tadi. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ada? Yesus sedang menantang. Lalu dia jawab, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan atau minum. Ayat 9, ayat 10. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu setelah dia memberi makan? Tuannya itu, apakah tuannya itu berterima kasih? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Tidak. Nah, kita baca sama-sama ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu,
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Udah, gak usah macam-macam lah. Ya. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau dipuji, jangan lupa diri. Bukan berarti salah kalau kita senang ketika mendapat pujian. Enggak salah. Yang salah itu adalah kalau kita cari pujian. Enggak dapat pula. Kalau dapat masih mendingan. Malam mateku, kata Kalak Karo. Tenang hatiku, senang hatiku. Cari pujian nggak dapat pula. Siapa suruh cari pujian? Cari Tuhan aja. Pujilah Tuhan. Tadi kan dalam Mazmur ya, kita diajar. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Biasanya orang kalau sudah melakukan apa yang ditugaskan, mana upahku? Kan itu kan. Ada yang diharapkan, pengakuan, penghargaan. Jangan dicari. Kalau memang itu layak, Tuhan akan berikan. Tetapi kita harus mengatakan, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Karena itu, lakukanlah, kerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dipercayai oleh manusia, terlebih kita dipercayai oleh Tuhan. Jadi ibu-ibu, dua yang harus kita renungkan di sini, bekerja dan melayani dengan kasih, berarti kita memberikan yang terbaik. Karena apa? Seperti untuk Tuhan, segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Semua kita kerahkan. Kemudian tidak menuntut imbalan. Karena apa? Tuhanlah yang memberikan upah. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dan 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, baca sama-sama. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak berfaedahnya bagiku. Kurang apa memberikan tubuh untuk dibakar? Paulus tadi mengatakan, Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuh. Jadi kalau tidak kudus, tidak hidup, tidak berkenan, gak ada gunanya. Bagaimana supaya berkenan? Harus dengan kasih. Sekalipun aku mempersembahkan tubuhku untuk dibakar, jangankan mempersembahkan waktu, jangankan sudah mempersembahkan materi, sudah mempersembahkan talenta, bahkan mempersembahkan tubuh untuk dibakar. Kalau dasarnya bukan kasih, enggak ada faedahnya.
bekerjalah, melayanilah dengan kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memperkenalkan kasih itu kepada kita. Ada kok jaminannya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak ada yang terluput. Mungkin pimpinan di rumah, suami, anakmu tidak memperhatikan semua pengorbananmu, kebaikanmu. Di pelayanan di gereja, ada yang tidak diperhatikan oleh pendeta, oleh sesama pelayan. Tapi dari Tuhan tidak ada satupun yang terluput. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Besar kecil, dilihat orang atau tidak dilihat orang, yang penting lakukan itu dengan kasih. Dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kamu akan menerima apa yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dari siapa? Dari Tuhan. Tetaplah lakukan. Bersyukurlah kalau kita diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Siapakah kita? Tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita, kita lakukanlah itu dengan setia, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, yaitu didasari oleh kasih. Mari kita berdoa.